Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Yuk, kita sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan. Ikutin gerakan kakak ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, ku dipakai olehnya. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Yuk, satu kali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berkati minggu hari ini. Kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati firman Tuhan agar bisa tertanam di hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik selama seminggu hari ini? Baik? Puji Tuhan. Oh iya, ada yang masih ingat gak nama kakak siapa? Ya, Kak Wawan. Meski kita gak bisa ibadah ketemu, tapi kita masih bisa kok ibadah secara online. Oh iya, sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan dulu nih Alkitab kita, HP suci kita, hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu hari ini. Tuhan, terima kasih karena kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti ibadah KAA pada minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan,
Sebentar, kami akan mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi. Engkau sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar mengenal 9 buah roh. Apa adik-adik di sini udah ada yang tahu apa aja sih 9 buah roh? Sebelumnya kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Mohon baca ini ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebenarnya apa sih yang ingin dikatakan firman Tuhan untuk kita? Di perikop ini Paulus mengajak jemaat di Galatia supaya tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Kalau bagi adik-adik, kita tuh nggak boleh nakal. Kita tuh harus taat sama firman Tuhan. Kita tuh mengikuti ajaran-ajaran Tuhan yang diajarkan sama kita dari firman ini. Buah-buah roh tuh apa aja sih? Yang pertama, kasih. Kasih itu kita tuh berbuat baik ke semua orang, termasuk teman-teman kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, semuanya tanpa keterkecualian. Termasuk musuh kita tuh harus tetap baik loh adik-adik. Jangan mentang-mentang dia musuh kita, terus kita tuh seenaknya aja. Terus apalagi kita berbuat jahat, itu nggak boleh. Tuhan Yesus tuh mengajarkan kita untuk mengasihi, karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita harus melanjutkan kasih yang sudah diajarkan sama Tuhan Yesus. Yang selanjutnya, sukacita. Di sini ada nggak yang suka marah-marah gitu sama teman? Disenggol dikit, udah marahnya tuh, wah, rame. Itu nggak boleh adik-adik, itu kebiasaan jelek. Kita tuh harus menjadi seseorang yang menyenangkan, berbahagia. Kita tuh nggak boleh marah-marah. Kita lihat teman marah, kita seneng nggak? Nggak seneng kan? Makanya kita jangan marah-marah adik-adik. Orang lain juga nggak seneng kalau kita marah-marah. Apalagi marah sama orang tua, nggak boleh adik-adik. Kita tuh kalau sama orang tua harus saling menghormati. Kita harus menghargai orang yang lebih tua. Kalau sama orang tua kita harus wajib menyayangi. Mungkin orang tua bagi kita tuh nggak enak, kita nggak senang diatur ini itu sama orang tua. Tapi orang tua tuh tujuannya baik adik-adik, ingin adik-adik tuh lebih baik lagi. Jadi kita tuh harus nurut kalau sama orang tua adik-adik. Yang selanjutnya, damai sejahtera. Damai sejahtera itu kita rukun sama semua orang, sama teman kita berdamai. Damai sama diri kita sendiri, mungkin kita yang hobi nge-game, kita sering marah-marah kalau kalah nge-game, itu nggak boleh. Kita harus berdamai sama diri kita. Kita harus membuat hati kita itu lebih tenang dan damai. Soalnya dari diri kita sendiri nanti damai, akan keluarnya dari teman-teman kita itu juga akan ikut seneng di dekat kita. Jadi kita gak suka marah-marah, rukun, seperti itu adik-adik. Yang selanjutnya, kesabaran. Di sini ada nggak orang yang sukanya apa-apa tuh
cepat-cepat, maunya cepat, instan, nggak sabar, nuntut, apalagi memaksakan, itu nggak boleh. Kita tuh harus sabar, meskipun ada teman yang jahil sama kita terus buat kita jengkel, kita harus tetap sabar adik-adik. Karena kalau kita marah, iblis akan seneng, karena kita nantinya akan berbuat dosa. Tuhan Yesus gak suka orang yang sukanya marah-marah, apalagi mencelakai teman kita sendiri. Jadi kita tuh apapun kondisinya, hati kita nggak suka sama teman kita, kalau kita dijailin, kita tuh harus tetap sabar adik-adik. Gitu ya. Selanjutnya, kemurahan. Kemurahan di arti buah roh ini, kita tuh mau berbagi apa yang kita miliki. Contoh, kita punya bekal nih, kita punya roti, kita lagi mau makan, tapi teman sebelah kita nggak bawa bekal. Nah, sebagian dari roti kita berikan ke teman kita. Itu yang dinamakan kemurahan. Kita murah hati, kita melakukan perbuatan yang baik ke teman kita, sehingga teman kita tuh ikut sama-sama bahagia karena dapat roti dari adik-adik. Itu. Yang selanjutnya, kebaikan. Di sini kebaikan itu ya semua perilaku adik-adik terhadap orang lain itu tuh menyenangkan, bukan yang sebaliknya loh adik-adik. Kalau menjengkelkan itu tuh berarti itu nggak perbuatan yang nggak baik. Kebaikan itu nggak cuma sama teman, sama sahabat kita, sama musuh kita pun kita tuh harus tetap baik adik-adik, supaya musuh kita ini nanti jadi teman kita lagi. Kita harus mau dong, kalau misalnya musuh jadi sahabat kita lagi, kita tuh nggak boleh punya musuh sampai mungkin sepanjang hidup kita punya musuh tuh jangan adik-adik. Mungkin musuh cuma buat hari ini, kita maafkan. Nah, dari sini kita melakukan kebaikan, nantinya musuh kita akan jadi teman kita otomatis adik-adik. Jadi jangan pernah menyerah untuk menebar kebaikan. Yang selanjutnya, kesetiaan. Di sini kita tuh masih mau nggak setia meskipun dalam keterpurukan. Contoh tadi yang kita tuh benci sama musuh kita. Nah, kita tuh masih setia nggak? Kita akan berbuat baik, mengikut ajaran Tuhan. Kalau kita tuh nggak boleh membalas misalnya kejahatan sama kejahatan. Misalnya orang lain jahat sama kita, kita harus setia berbuat baik sama orang itu. Meskipun kita nggak seneng, tapi kita melakukan hal yang baik adik-adik. Gitu. Yang selanjutnya, kelemah lembutan. Di sini kita tuh menebar kebaikan, atau kita dapat menyenangkan orang lain dengan cara kita tuh, contoh kecilnya, kita tersenyum saat kita berhadapan sama teman kita saling menyapa. Itu yang namanya kelemah lembutan adik-adik. Apa adik-adik udah melakuin di sekitar adik-adik? Ya mungkin ada papa mama, kalau misalnya papa datang dari kerja, kita senyum gitu. Kita membuat orang lain bahagia dengan sikap kita. Itu yang namanya kelemah lembutan adik-adik. Yang selanjutnya, penguasaan diri. Nah, kalau adik-adik misalnya lagi sakit pilek, itu adik-adik harus bisa menahan diri untuk minum es. Jangan minum es saat pilek adik-adik, nanti nggak sembuh-sembuh. Nah, nanti adik-adik tuh menahan diri, nanti sembuh dulu dari pilek, baru minum es. Itu nggak apa-apa. Nah, itu adalah 9 dari buah-buah roh. Nah, kita
kan sudah tahu nih adik-adik dari isi dari ke-9 buah roh. Yang pertama tuh ada kasih, yang selanjutnya ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita semuanya udah tahu ini. Nah, sekarang kita mau nggak melakukan ke-9 buah roh ini? Nah, ayo kita lakukan 9 buah roh ini, karena Tuhan suka hal-hal seperti ini. Kita menjadi anak yang baik, yang taat sama firman Tuhan. Kita nanti diberkati di studi kita, di sekolah kita. Nanti kita otomatis di sekolah punya teman yang banyak. Kita disukai sama orang-orang di sekeliling kita, karena kita sudah melakukan ke-9 buah roh ini, adik-adik. Jadi kita lakukan ke-9 buah roh ini dari sekarang, karena kita sudah tahu kalau ternyata tuh Tuhan Yesus tuh ingin anak-anaknya atau kita sebagai adik-adik melakukan hal 9 perbuatan kebaikan ini. Jadi kita dapat menerapkan dari hal yang sederhana, dari keluarga kita dulu, dari kakak atau adik kita tuh mulai berbuat baik mulai sekarang, adik-adik. Yang selanjutnya kita sama teman-teman kita di luar, nanti kita tetap harus menerapkan kasih Tuhan gitu. Ya, mungkin sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik dapat menerima firman Tuhan dan adik-adik dapat menjadi anak yang lebih baik lagi, dan tentunya Tuhan Yesus suka sama adik-adik yang taat dan mengikuti ajaran firman Tuhan. Amin. Sebelum kita tutup ibadah pada hari ini, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Bimbing kami, Tuhan, sertai kami, berikan kami hikmat agar kami dapat menjadi anak yang lebih baik dan berharga di mata-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.